Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, alladzi khalaqasy syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa huwal ladzi ja'alakum halaifa fil ard. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Tuhan yang telah menciptakan alam semesta serta seluruh peristiwa yang ada di dalamnya, termasuk menciptakan makhluk corona yang masih menjadi pandemi pada beberapa bulan terakhir ini, menggemparkan dunia sebagai bahan untuk lebih memahami diri, mengoreksi diri sebagai makhluk yang lemah, bergantung kepadanya, dan lebih mengenal Tuhan yang maha kuat, maha berkehendak, maha kuasa, maha kasih dan sayang kepada hambanya. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang seluruh umat Islam sudah mengucapkan syahadat sebagai tanda legitimasi keislaman. Tetapi rupanya syahadat bukan hanya ucapan, tetapi harus kita komitmen menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, baik di dalam melakoni peran kehambaan maupun di dalam melakoni peran kehalifaan. Bagi hamba yang mengharapkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, Nabi dan Rasul insya Allah ketika kita mengoptimalkan mengikuti sunnahnya, kita berpeluang untuk mendapatkan ridha dan kasih sayangnya Allah, dan berpeluang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yubhibkumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Tidak ada orang yang tidak punya dosa, tetapi inilah jalannya untuk bagaimana kita berpeluang sekali untuk mendapatkan pengampunan dosa. Nabi dan Rasul yang membawa Islam dengan panduan Al-Quran yang tidak ada keraguan baginya, sebagai silmi kafah yang insya Allah akan mengantar kita selamat selamat di tiga alam, yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini semua kita cita-citakan. Tidak cukup hanya selamat di dunia, tetapi selamat di alam penantian yang kita tidak tahu nanti berapa lama kita menanti, dan selamat di alam kebangkitan untuk menerima keputusan Tuhan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama sufi yang terkenal bernama Hasan Basri menggambarkan hidup manusia ini diibaratkan dengan sejumlah angka hari. Apabila hilang satu hari, maka berkuranglah sebagian dari diri manusia. Tiap muslim dan muslimat harus setiap hari, kalau perlu setiap jam, mengoreksi dirinya atau merenung apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah atau sebaliknya. Hasan Basri mengutip salah satu hadis qudsi yang artinya, tiap hari fajar terbit di sebelah timur, fajar itu berteriak, hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku muncul, manfaatkanlah aku untuk melaksanakan amalan-amalan baik, karena ketika aku telah pergi, aku tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat. Tidak ada waktu yang berulang.
Hari ini Jumat ketiga bulan kedua yang ditetapkan berdasarkan pergerakan bulan atau bulan Qamariyah 15 Safar 1442 Hijriah. Bertepatan dengan 2 Oktober 2020 Masehi berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kemarin tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, falsafah hidup bangsa Indonesia yang syarat dengan spiritualitas, nilai-nilai religius dan nilai-nilai culture, nilai budaya ketika diterjemahkan atau kita aplikasikan di dalam kehidupan bernegara, kehidupan di dalam berorganisasi. Mudah-mudahan awal tahun di bulan yang mulia ini, Rabb yang Maha Kuasa, Maha berkehendak mengangkat dan mengembalikan Corona-19 ke habitat aslinya, ke habitat alamiahnya, karena izin dan kehendaknya menghadirkan dan menciptakannya tidak akan kembali tanpa izin dan kehendaknya. Batas kemampuan kita hanya berikhtiar dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Kita sudah terapkan tetapi masih tetap saja naik turun. Mohon maaf secara pribadi, mungkin Allah menunggu pendekatan-pendekatan yang lebih serius, yang metafisik, yang sebenarnya dianggap tidak rasional, tetapi itulah mungkin yang ditunggu oleh Allah, keseriusan kita untuk bagaimana pendekatan-pendekatan metafisik. Mungkin pendekatan yang dilakukan di sana, di Thailand, di China memang beda. Di sini 85% umat Islam. Mungkin Tuhan menunggu keseriusan kita, bagaimana majelis ulama untuk menyuarakan, memfatwakan pendekatan-pendekatan yang lebih untuk dinilai oleh Allah sebagai bentuk keseriusan. Boleh jadi datang untuk menguji kita. Ayat di dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 2, yang artinya apakah manusia itu sudah mengira cukup mengatakan dirinya, aku sudah beriman dan berislam sebelum saya uji dengan berbagai macam ujian. Atau dia datang karena perilaku manusia itu sudah melampaui batas. Boleh jadi musibah-musibah yang nampak dengan mata kepala, sudah datang likuifaksi, sudah berbagai bencana banjir dan bencana-bencana lainnya yang tampak, belum mampu menggetarkan jiwa kita untuk kembali ke jalan yang benar. Boleh jadi datanglah yang tidak nampak ini yang menggemparkan dunia ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, saya mencoba tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah bagaimana memaknai peran dan fungsi kehalifaan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, kita dihadirkan di permukaan bumi ini untuk melaksanakan fungsi dan peran kehambaan Abdillah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini berimplikasi kepada amalan-amalan ritual dan kehalifaan dalam berbagai profesi pekerjaan sebagai warisan dari nenek moyang kita Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di surah lain, di surah Al-Fatir 39, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Jadi kita semua ini adalah khalifah, penyambung peradaban, penyambung kehidupan, melaksanakan tugas untuk mengelola alam semesta ini dengan berbagai profesi dan yakin akan dipertanggungjawabkan. Kedua peran ini harus dimaknai, dipahami, dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang digariskan oleh Allah. Referensi utamanya adalah Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah Sunnah, dan referensi keilmuan, kajian-kajian ayat kauniyah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan secara istiqamah sebagai bekal menuju pada stasiun kehidupan berikutnya, alam barzakh yang pasti kita lalui. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ketahuilah bahwa awalnya ini kita tiada. Setelah kita dihadirkan dengan menggenggam syahadat, hadir di permukaan bumi ini untuk membuktikan kesaksian kita di dalam rahim, untuk mencari jalan bagaimana kita kembali. Masih ada 3 terminal yang akan kita hadapi, dan keselamatan di terminal berikutnya sangat ditentukan apa yang dilakukan di dunia ini. Setelah hidup ada alam barzakh, kemudian dibangkitkan setelah itu, kembali menerima keputusan dan kembali kepadanya.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memaknai dan memahami peran kekhalifaan dan kehambaan? Yang pertama, mengenal dan memahami siapa yang memberikan tugas. Semua manusia sudah mengenalnya sebenarnya. Hidup ini adalah proses pencarian kembali yang pernah kita kenal di dalam rahim. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min suhurihim suriyatahum wa ashadahum alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tidak ada orang hadir di permukaan bumi ini tidak pernah mengenal Tuhan dan tidak pernah mengaku di hadapan Tuhan, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala, engkau Tuhan, aku makhluk, aku hamba, aku siap menghambakan diri. Di surat ke-7 172 ini biasa diterekat ini sebagai syahadat mamulan di dalam bahasa Bugis. Tuhan memperkenalkan dirinya, zat, nama dan sifatnya serta perbuatannya yang ditampakkan pada makhluknya dalam bentuk fakta atau peristiwa. Pemahaman ini sangat dibutuhkan untuk melaksanakan peran kekhalifahan yang bertanggung jawab. Kedua, peran kekhalifahan dalam berbagai profesi, baik itu sebagai pendidik, sebagai pimpinan perguruan tinggi, sebagai kaprodi, sebagai ketua jurusan, sebagai keluarga, institusi, termasuk sebenarnya ilmu pengetahuan yang kita miliki adalah amanah. Ayat di dalam Al-Quran semua Allah mengatakan aku berikan ilmu, aku berikan amanah. Jadi diberikan itu. Jadi posisi itu adalah, itu sudah diberikan itu. Tetapi pilihan untuk menduduki posisi itu benar atau kurang benar adalah pilihan. Menegakkan kebenaran atau lari dari kebenaran itu adalah pilihan. Karena profesi apapun yang kita miliki itu adalah ujian. Huwallazi ja'alakum halaifa fil ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu siapa yang amanah di dalam melaksanakan profesi. Mulai dari profesi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Makin tinggi, makin banyak posisi yang diberikan Allah kepada kita, makin banyaklah tanggung jawab kita. Makin besar peluangnya untuk kita juga merebut pahala ketika kita melaksanakan profesi itu dengan benar, sesuai dengan rambu-rambu yang digariskan oleh Allah, sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati di dalam suatu organisasi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang ketiga, dalam melaksanakan peran kekhalifahan ini juga sudah ada rambu-rambunya. Bagaimana makmurkan masjid, makmurkan bumi, jangan berbuat kerusakan. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Cari rezekiku, makan dan minum rezekiku, cari rezeki tetapi janganlah berbuat kerusakan. Di dalam berinteraksi sosial sudah ada juga rambu-rambunya, jangan saling mencelah. Jangan terlalu menyombongkan diri, menganggap dirinya lah yang benar, semua orang salah. Bagaimana berkomunikasi? Ayat menyampaikan boleh jadi yang kau celah itu lebih mulia dari kamu. Jangan saling mencela. Itu sudah diatur semua. Jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah 42. Kita sudah tahu bahwa ini yang benar, itu yang salah, kita ikuti yang salah. Meskipun memang salah itu, benar salah itu ada di pandangan-pandangan kita. Makanya ada standar-standarnya. Dan standar kebenaran yang paling kuat atau yang paling tinggi adalah apa yang dikatakan Quran. Wa qul ja'al haqqu wa zakal batil innal batila kana zahuqa. Ini butuh kesabaran, yakin bahwa kebenaran akan tampil, akan muncul, dan kebatilan itu akan sirna. Kita yakin ini Al-Quran, tidak ada keraguan, ini kata Tuhan ini. Cuma memang butuh kesabaran. Pertahankanlah, terutama anak-anak yang lagi menuntut ilmu, pertahankan itu prinsip-prinsip kehidupan. Yakin sekali. Boleh jadi sekarang belum kita lihat bahwa kita lah yang benar, tapi yakin suatu saat kebenaran akan hadir. Itu ayat. Laksanakan apa yang diperintahkan dan jauhi apa yang dilarang. Itulah implementasi keimanan yang kokoh, hakul yakin, yang menelurkan amalan-amalan soleh. Keyakinan yang kokoh akan sifat dan perbuatan Allah yang maha melihat.
akan menjadi kontrol yang ampuh di dalam beraktivitas. Allah dekat dan bersama dengan hambanya yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, menjadi bahan evaluasi termasuk diri saya. Kenapa saya masih terkadang tidak sabar? Berarti mungkin saya masih jauh. Apakah masih jauh dari melaksanakan perintahnya? Ya, mungkin saya baru melaksanakan perintahnya yang wajib, tetapi saya belum memperbanyak dengan amalan-amalan himbauan untuk merebut pendekatan kepadanya. Allah memerintahkan hambanya berlaku adil. Penegak hukum yang adil itu insya Allah jaminan surga. Pemimpin yang adil itu tak jaminan, tetapi jangan kita mengklaim diri tak surga. Lakukan saja apa yang dianjurkan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul, insya Allah dengan sendirinya nanti itu. Di dalam Al-Quran memang sudah digambarkan, kalau mau masuk surga ini yang dilakukan sudah ada semua. Tetapi sekali lagi, jangan kita yang mengklaim diri kita, wah saya sudah rajin ke masjid, rajin tepat waktu, surga maka yang itu, yang lain neraka. Jangan. Mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa ketika sudah sampai pada ranah surga neraka itu serahkan kepada hak prerogatif Allah. Orang bisa saja ini tetapi diberikan untuk bertobat di akhir hidupnya. Boleh jadi kita ini yang sementara bagus perjalanan untuk sementara, tetapi di akhirnya nanti itu boleh jadi kita tidak tahu kapan berakhir, bagaimana caranya dan di mana. Kita semua mimpi akan husnul khatimah kan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kepatuhan terhadap aturan-aturan regulasi yang disepakati dalam suatu institusi, organisasi, negara, itu adalah bagian daripada ibadah. Ini perlu saya selalu tekankan ini. Terkadang kalau hal-hal regulasi, aturan-aturan yang kita sudah sepakati di dalam suatu organisasi dianggap biasa kalau dilanggar. Tidak ada kaitannya dengan pahala, tidak ada kaitannya dengan ketakwaan. Semuanya itu adalah bagian dari bagaimana kita merebut pahala. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas kehalifaan, ketika tiba waktunya untuk beralih pada tugas kehambaan. Ini karena dua tugas ini harus ditata, dievaluasi setiap saat. Terutama sholat. Tinggalkan aktivitas profesi kehalifan kita. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa sarul bai'ah. Alangkah mulianya kita kalau bukan hanya hari Jumat. Ketika tiba waktu sholat azan, tinggalkan rapat, tinggalkan mengajar. Karena disinilah rahasianya sebenarnya kehidupan. Dan Allah sudah menggambarkan memang bahwa saya sudah tetapkan waktunya itu yang salat wajib. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Cuma terkadang kita mengantar kita terlalu ini, wah enggak apa-apa ji lohor itu menjelang asar. Padahal rahasianya di awal waktu. Ada ayat lain, jagalah waktu salatmu banyak. Jadi baru terkait dengan salat yang inti dari ibadah ritual kita pelajari dalam Al-Quran. Luar biasa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Melaksanakan peran dan fungsi kehalifaan dan kehambaan sesuai dengan rambu-rambu yang difirmankan kitab suci dan dicontohkan oleh Rasul, sunnah, optimalkan itu. Karena ada tom biasa katakan, itu kan Nabi. Iya, Nabi dan Rasul itu kan mau dicontoh. Itulah makna implikasi dari syahadat. Sesuai kemampuan kita. Dianjurkan salat tepat waktu, usahakan salat tepat waktu. Mohon maaf, amalan-amalan ritual itu ada sunnah, ada wajib. Kita umur segini ini kalau hanya wajib, sangat. Wajib itu kan 17 rakaat misalnya salat. Tambah ke 12 rawatib. Tambah ke salat tahajud. Puasa ada wajib, ada sunnah. Yang wajib Ramadan, tapi tidak ada yang menjamin dirinya sampai Ramadan. Latih-latih ki yang sunnah. Kalau tidak bisa Senin Kamis, Senin. Ada Yaumul Bid, alhamdulillah hari ini Yaumul Bid, mulai Rabu kemarin. Ada. Dan semua untuk diri kita, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu untuk dirimu itu. Ya. Ya, itulah nanti yang akan meningkatkan predikat keimanan dan ketakwaan kita sampai pada predikat ketakwaan yang sebenarnya takwa yang selalu diteriakkan di mimbar.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman dan bertakwa, jangan hanya sekedar beriman, selalu tingkatkan keimananmu, tingkatkan ketakwamu sampai mencapai predikat takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dimensi ini sebelum mampu menyerahkan diri kepadanya. Bertauhid total, al-muslimun, hamba yang berhasil menata kehidupan dengan kualitas keberagamaan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, sebagai tangga menuju pada al-muslimun, penyerahan diri, itu nanti memiliki jiwa yang tenang, al-mutmainnah, yang semua kita cita-citakan ke situ, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, dan masuklah ke dalam golongan hambaku yang masuk surga. Dapat undangan khusus. Saya pelajari 2 ayat memang tentang kematian. Satu memang yang tersisa, jangan bayangkan yang tersisa itu dipukul, ditarik paksa, tetapi bermimpi kilat semua untuk diundang dan dipanggil. Jangan kita terlalu lama di dunia, di sini mungkin, karena saya akan masukkan kamu ke dalam golongan hambaku yang masuk surga. Hidup di dunia ini adalah proses pencarian dan pendekatan kepada Allah, mempersiapkan bekal kembali kepadanya, membuktikan pengakuan jiwa kita sebagai hamba, alastu birabbikum qalu bala syahidna, dan menelusuri jalan untuk diakui sebagai hamba, sebagai ayat tadi yang saya baca di atas, yang sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Makin banyak kita praktekkan dalam kehidupan, makin terang dan jelaslah jalannya. Prosesnya memang membutuhkan kesabaran dan penuh dengan ujian.